Halo semuanya, kembali lagi kita akan membahas tentang passion. Tahukah kamu, ternyata masih banyak loh orang yang belum mengetahui dan memahami passion mereka dalam hidup. Salah satu penyebabnya adalah karena passion itu sendiri memang tidak mudah untuk ditemukan, bahkan seringkali tidak disadari oleh mereka. Maka dari itu, untuk menemukan passion yang tepat bagi hidup kamu bisa melakukan beberapa cara. Apa saja mereka? Simak penjelasannya. Apa itu passion? Passion dapat juga disebut sebagai gairah yang mengacu pada perasaan antusias atau kegembiraan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Sederhananya, passion ini merupakan sesuatu yang kamu sukai dan ingin dilakukan secara terus-menerus. Beberapa orang menganggap bahwa passion ini sama dengan hobi atau kesukaan terhadap sesuatu. Namun, ternyata passion memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan hobi. Jika hobi adalah sesuatu hal atau aktivitas yang sering kamu lakukan untuk mengisi waktu luang atau menghilangkan rasa bosan, berbeda halnya dengan passion yang memang kamu lakukan secara konsisten dan dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Tak hanya itu saja, passion juga dapat kamu jadikan sebagai pekerjaan atau karir loh. Biasanya, orang yang bekerja sesuai passion akan lebih bersemangat dan senang dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Sebab mereka melakukannya dengan sukarela tanpa ada paksaan dalam diri ataupun orang lain. Jadi, tak heran bila orang yang seperti ini dapat mencapai kesuksesan karirnya lebih mudah dan cepat. Berdasarkan penelitian, passion dalam bekerja dapat membuat kamu menjadi lebih termotivasi ketika menyelesaikan suatu permasalahan yang sulit, serta membantu kamu melewati berbagai tantangan. Dengan kata lain, passion dapat memunculkan keinginan dalam menemukan sesuatu, mempelajari berbagai hal lebih cepat, serta menciptakan dampak positif bagi sekitar. Lalu, bagaimana cara menemukan passion itu? Untuk menemukan passion memang memerlukan usaha dan waktu yang tidak sebentar. Kamu harus mengembangkan pemahaman tertentu, mengenali sebuah masalah, hingga berani mengambil risiko atau tantangan. Maka dari itu, kamu harus mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk bisa menemukan passion dalam diri. Yang pertama, temukan sesuatu yang kamu sukai. Cobalah untuk mencari sesuatu hal atau aktivitas yang kamu suka, seperti menulis cerpen, mengoleksi sepatu, fotografi, dan sebagainya. Jika kamu mempunyai sesuatu kegiatan yang membuat kamu senang, merasa ingin menghabiskan banyak waktu untuk kegiatan tersebut, maka kamu bisa menjadikannya sebagai passion. Misalnya, kamu sangat suka dengan fotografi, bahkan kamu mempunyai koleksi berbagai jenis kamera. Nah, jika kamu merasa senang dan semangat ketika memotret objek atau rela menghabiskan waktu untuk hunting dan berbelanja kamera, kamu pun bisa mengembangkannya sebagai passion. Bahkan, jika bidang ini kamu tekuni, kamu bisa menghasilkan uang untuk itu. Yang kedua, cari tahu kelebihan dan bakat dalam diri. Setiap orang pasti mempunyai kelebihan atau sesuatu yang unggul pada dirinya. Begitu juga kamu. Coba tanyakan pada diri sendiri apa keahlian atau bakat yang kamu miliki, dan ketika melakukannya kamu merasa senang. Kamu bisa mencari tahu dengan mempraktikkannya secara langsung keahlian yang kamu miliki tersebut. Jika ternyata hasilnya kurang memuaskan, jangan buru-buru mencari keahlian lain. Cobalah untuk meminta pendapat dari orang lain mengenai hasil yang kamu peroleh. Kamu ternyata mendapatkan pujian dan apresiasi dari mereka, maka mungkin saja itu adalah passion kamu. Yang ketiga, ingat hal yang kamu sukai waktu kecil. Saat masih kecil, kamu pasti mempunyai sesuatu hal yang membuat kamu bahagia. Apalagi jika hal tersebut selalu kamu lakukan setiap hari tanpa henti. Namun, ketika kamu beranjak dewasa, mulai sibuk dengan hal lain yang lebih penting, atau adanya tuntutan hidup membuat kamu harus melupakan kesenangan tersebut. Nah, jika kamu memunculkan kembali hal-hal yang kamu sukai sewaktu kecil, seperti membaca komik, bermain alat musik, atau mengoleksi action figure dan mengembangkannya kembali, maka itu bisa jadi passion kamu loh.
Yang keempat, ingat hal apa yang membuat kamu iri atau kesal. Perasaan iri atau kesal pada diri seseorang tidak selalu berujung pada hal negatif loh. Perasaan ini bisa kamu manfaatkan sebagai motivasi untuk menemukan passion yang tepat. Bahkan, perasaan iri dan kesal juga bisa kamu gunakan sebagai indikator untuk melihat kesuksesan atau pencapaian orang lain, serta mengetahui apa yang diri kamu inginkan dari kesuksesan mereka. Misalnya, kamu mempunyai teman kerja yang mempunyai penghasilan lain dari bisnis trip yang dijalankannya, omset yang didapatkannya bahkan mencapai puluhan juta per bulannya. Sedangkan kamu hanya mempunyai satu sumber penghasilan dan itu pun belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidup kamu. Melihat hal ini, kamu tidak perlu merasa terlalu kesal ataupun iri. Sebab, kamu pun juga bisa mencapai hal yang sama dengan temanmu. Jika temanmu mendapatkan penghasilan dari bisnis trip, maka kamu bisa mendapatkan melalui bakat yang kamu punya, seperti melukis, menyanyi, fotografi, dan sebagainya. Jadi, cobalah untuk mencari tahu dalam diri, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk merasakan hal yang sama. Secara tidak langsung, apa yang kamu lakukan ini bisa menjadi sebuah passion nantinya. Yang kelima adalah cari sosok panutan. Salah satu cara lain yang bisa kamu lakukan dalam menemukan passion adalah dengan mencari seseorang yang bisa kamu jadikan panutan. Carilah orang yang mampu menginspirasi kamu untuk berkembang. Cari tahu lebih dalam mengenai kelebihan dan bagaimana caranya agar bisa fokus pada bakat yang dimilikinya tersebut sehingga kamu bisa menjadikannya sebagai panutan. Mungkin kamu akan terinspirasi karena kecerdasan, karya, kepribadian, dan hal lainnya. Yang keenam adalah coba terlebih dahulu. Untuk bisa menemukan sebuah passion dalam diri, kamu harus berani untuk mencobanya terlebih dahulu. Dengan begitu, kamu menjadi bisa mengetahui apakah itu benar-benar passion atau sekedar hobi saja. Lakukan sebagai kegiatan atau pekerjaan sampingan saja, kemudian ketika kamu sudah mulai merasa nyaman dan fokus kamu teralihkan sepenuhnya kepada kegiatan tersebut, maka kamu bisa membulatkan tekad untuk menjadikannya sebagai passion. Yang ketujuh, berkumpul bersama orang dengan passion yang sama. Lingkungan menjadi salah satu faktor terpenting dalam menemukan passion dalam diri. Cobalah untuk bergabung dalam komunitas yang berisi orang-orang dengan bakat atau kesukaan yang sama dengan kamu. Dengan dikelilingi oleh mereka, maka kamu akan mendapat banyak inspirasi, kepercayaan diri, serta dukungan penuh sehingga passion kamu pun dapat lebih mudah muncul dan berkembang. Selain komunitas, kamu juga bisa mengikuti workshop terkait passion untuk meningkatkan kualitas kemampuan atau kelebihan yang kamu miliki. Terapkan semua materi yang diberikan, serta bangun hubungan baik dengan para peserta. Yang kedelapan, jangan mudah menyerah. Passion akan lebih mudah ditemukan jika kamu tidak berhenti untuk terus mencoba hal-hal baru atau mengembangkan bakat yang kamu miliki. Walaupun terkadang kamu akan dihadapkan oleh suatu masalah dan tantangan, kamu harus berusaha untuk menyelesaikannya. Sikap gigih dan tidak mudah menyerah seperti ini tidak hanya mampu menemukan passion saja, namun juga akan membentuk karakter baru yang nantinya juga akan berguna untuk perkembangan passion. Maka dari itu, apapun yang terjadi, teruslah berusaha. Jika merasa kesulitan, segera minta bantuan kepada orang lain atau temui guru bimbingan konseling atau konselor. 9. Renungkan apa yang kamu lakukan pada hari ini. Jangan lupa untuk melakukan evaluasi atau introspeksi atas apa yang sudah kamu kerjakan hari ini. Jika kamu merasa hari ini kurang memuaskan, maka kamu bisa meningkatkannya lagi untuk esok hari. Segera perbaiki apa yang menurut kamu mengganggu atau menghambat perkembangan diri. Baik, sepertinya pertemuan kita sudah selesai. Maka, tunggu pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih.